Saat ini saya sudah bersama dengan anggota DPRD dari fraksi PDIP, yaitu Bang Ikra Fandi Hilman. Apa kabar Bang Ikra? Baik. Nah, Bang Ikra kan udah pasti dengar dong tentang perda soal garasi ini. Nah, Abang sendiri dari fraksi PDIP, bagaimana tanggapannya? Sebetulnya pada saat pansus kami minta menunda ini. Ya, ada beberapa pertimbangan. Yang kami menunda bukan menolak esensi dari mengatur ketertiban ini, bukan. Nah, tapi ada beberapa pertimbangan. Ini saya sampaikan juga pada saat paripurna ya. Pertama, bahwa hak untuk bergerak adalah hak asasi. Ya, bukan cuma hak biasa, ini hak asasi. Jadi kamu kalau mau bergerak kemana-mana, orang lu nggak boleh tahan, negara nggak boleh tahan. Itu hak kamu untuk bergerak. Nah, oleh karena itu negara wajib memenuhi hakmu itu. Salah satu hak untuk bergerak. Salah satu bentuknya apa? Bahwa kota menyediakan sarana transportasi. Itu bukan sekedar, kalau dilihat dari perspektif hak asasi manusia, ketika kota menyediakan jalan, menyediakan transportasi umum, itu adalah bagian dari pemenuhan negara, kewajiban negara terhadap hak warganya, gitu ya. Nah, kalau sarana transportasinya nggak bagus, ya, terus kamu dipersulit untuk beli kendaraan, yang terjadi adalah ya, agak terganggu ini hak warga untuk bergerak di kotanya. Oke? Maka kami meminta, karena di Depok ini kan yang namanya kendaraan transportasi umum itu kan baru angkot. Angkot dengan segala problematikanya. Ya. Ada yang nggak aman, ada yang nggak nyaman, ya kan? Ada yang bagus, ada yang tidak, macam-macam gitu ya. Nah, jadi kami meminta supaya sistem transportasi di Depok ini dibenahin dulu dong. Ya. Bahkan kami minta tawaranmu, blueprintmu untuk dengan kota yang pertambahan penduduknya lebih dari 3% setiap tahun. Tawaranmu tentang transportasi publik apa? Gitu loh. Jangan sampai warga kota nggak tertarik naik angkutan umum, tapi juga nggak boleh beli kendaraan. Gitu ya. Nah, maka yang kami inginkan sebetulnya pemerintah kota benahi dulu dong ini, ya, soal transportasi umum ini. Nah, itu satu. Yang kedua adalah di sana ditawarkan dalam perda itu, ya, kalau nggak punya garasi bisa sewa dan sebagainya. Yang pasti tidak boleh di badan jalan. Pertanyaannya, sarana untuk parkirnya udah sejauh mana sih di Depok? Bandingkan misalnya Surabaya yang telah membangun beberapa gedung parkir, ya, cukup banyak Surabaya bangun gedung parkir sehingga warga yang tidak ini ya dia parkir di gedung parkir itu dia sewa. Depok ada nggak ada sama sekali, ya, sarana itu. Ya, jadi, nah kemudian tidak dibuat zonasinya. Kan argumen di dalam naskah akademiknya adalah, salah satu argumen penting dalam naskah akademiknya, kenapa nggak boleh parkir di pinggir jalan, itu karena menjaga keseimbangan fungsi jalan, supaya jalan itu lancar, nggak ada hambatan. Iya, betul. Okay? Nah, maka itu kan di jalan-jalan publik sebetulnya. Tapi ada perumahan-perumahan loh, yang sebetulnya nggak dilewati oleh publik, hanya dilewati oleh warga di perumahan itu saja. Tentu saja harusnya perlakuannya berbeda. Iya. Nah, usulan kami untuk warga yang di perumahan yang sebetulnya semakin banyak hari ini di Depok, karena Depok kan sebetulnya suburban yang banyak perumahan-perumahan baru. Itu diserahkan pada kesepakatan warga di situ, bukan diatur oleh perda. Tapi ini kan mau disamain semua sama pemerintah kota. Nah, ancamannya adalah bahwa fasum, kan sekarang kalau kamu mau bangun perumahan itu 60-40. 40 itu untuk fasilitas fasum, ya, untuk taman, untuk jalan, untuk sebagainya. Nah, risikonya adalah fasum di satu perumahan, misalnya tadinya lapangan basket buat anak-anak bermain, itu bisa jadi tempat parkir itu nanti. Kalau nggak segera disiapkan oleh Pemkot gitu loh, banyak hal yang akan terganggu di situ. Gitu lah. Jadi berarti ini dengan kata lain tidak semata-mata hanya untuk menertibkan tata lalu lintas, tapi juga jadi mempersulit gitu masyarakat gitu ya. Kita nggak menentang spiritnya untuk mengatur, menertibkan warga. Iya. Nah, tapi kan begini,
satu hal yang saya merasa ini nggak adil ya buat warga adalah tadi saya bilang bahwa kewajiban menyediakan transportasi publik itu adalah kewajiban kota sebagai pemenuhan hak asasi warganya, gitu kan? Nah, ketika sarana transportasi publik ini nggak memadai, sehingga orang beralih ke transportasi pribadi, macet dan sebagainya, kemudian atas ketidaksanggupan kota menyediakan itu, warga yang disuruh ini itu supaya mengatasi ketidaksanggupan dia gitu. Kira-kira bisa dipaham nggak? Kota nggak sanggup menyediakan transportasi yang baik, ya, sehingga orang jadi pada beli mobil. Gitu. Nah, ketika dia nggak bisa menyediakan transportasi yang baik, macet nih, yang disalahin warga. Gara-gara lu sih kagak punya garasi, jadi bikin macet, gitu ya kan? Nah, saya sebetulnya pengen kota itu kau tuntaskan dulu ini kewajibanmu kepada wargamu, gitu ya. Nah, baru kita bisa bilang, kamu harus taati peraturan, gitu ya. Sementara kita suruh warga untuk tidak boleh ini, tidak boleh itu, tapi kota nggak melaksanakan secara maksimum kewajibannya gitu. Oke. Dan sekarang dari pemerintah kota sendiri, Disub juga mengatakan bahwa ini akan diterapkan 2 tahun lagi seperti itu. Menurut Abang sendiri 2 tahun ini bisa dibenahin nggak? Biar supaya kota Depok ini siap untuk menerapkan perda itu. Sebetulnya sih ya kita lihat ya, tetapi ya ada beberapa hal yang mesti dibenahi tadi itu kan, kayak misalnya sarana transportasi diperbaiki, ya, angkot-angkot itu ada alternatif apa lagi selain angkot di Depok? Selain angkotnya juga mesti diperbaiki, oke? Yang kedua, sarana parkirnya di mana? Oh, itu bukan persoalan mudah untuk kota yang sudah terlanjur padat seperti Depok, ya. Nah, mau 2 tahun itu cukup atau enggak waktunya? Gitu. Nah, karena kan gini, ada orang yang udah punya beli mobil 2, garasinya cuma 1. Terus 2 tahun lagi kalau nggak disediain tempat parkir, dia mesti jual itu mobilnya. Gimana solusi kota ini untuk warga yang sudah ini? Ya kan? Kan inilah, Depok ini kan sebetulnya banyak perumahan kelas menengah muda ya kan? Yang mungkin pada saat beli rumah dia nggak membayangkan bahwa rezekinya bisa beli 2 mobil ya kan, kebeli rumah aja udah syukur. Iya benar. Ya? Garasinya 1 itu juga nggak terlalu besar. Tadinya motor, tiba-tiba bisa beli mobil dalam 5 tahun, ada rezeki dia bisa beli 1 lagi. Namun apakah menurut Abang dengan ada perda ini, tadi ada pemerintah kota juga menyebutkan ini memberikan lahan juga buat warga nanti untuk memiliki bisnis, yaitu bisnis sewa parkir gitu. Itu bagaimana Bang sebenarnya? Nanti warga bisa membuat parkir bersama. Ini kan kebiasaan karena kota ini selalu tumbuh autopilot. Jadi dia nggak bisa serahin ke warga, nanti warga akan bikin. Kalau terjadi chaos, ya. Kalau chaos ada persekusi orang yang parkir di pinggir jalan langsung apa-apain kan, ya ini saya nggak berharap itu terjadi ya. Tetapi seharusnya pemerintah kota punya desain dong, dengan menyerahkan ya kan nanti bisa ada bisnis ada apa ya itu kan, nah itu kan urusan warga nanti. Tapi desainnya kota apa gitu terhadap ini. Gitu. Nah, ini kan kebiasaan nyerahin supaya autopilot nih gerak sendiri. Depok ini autopilot loh. Ekonomi itu tumbuh karena warganya tumbuh, pertumbuhan warganya tinggi, ya, pertumbuhan penduduknya tinggi setiap tahun, 3%-an lebih. Ya. Dengan pertumbuhan penduduk maka ada bisnis, ada laundry, ada restoran, ada macam-macam, gitu loh. Ekonomi tumbuh karena itu, bukan karena program pemerintah kok, gitu loh, karena warganya tumbuh gitu loh. Ya. Nah ini nggak boleh dibiasain begini, kota harus punya desain yang lengkap gitu loh, atas kebijakannya gitu. Bang, sebelumnya kita tahu bahwa undang-undang tentang peraturan supaya tidak bisa menggunakan bahu jalan itu sebenarnya sudah ada. Dengan adanya perluasan perda ini, itu yang mengatur hingga ke tempat-tempat misalnya perumahan, tempat lokasi warga di jalan-jalan kecil, itu merangkum semuanya. Abang sendiri menanggapinya bagaimana? Iya, ini jadi gini ya. Tadi saya ulang lagi pernyataan saya pertama. Prinsipnya adalah kami tidak menolak menjadikan kota ini lebih tertib, tetapi sebuah kebijakan nggak bermain di ruang hampa. Ya, ada situasi yang sudah existing ya, dan
bagaimana ini ke depan kan gitu ya. Iya. Nah, jadi yang kami minta ini ditunda, bukan ditolak, ditunda. Karena harus beresin beberapa hal dulu, gitu. Nah, kalau untuk jalan protokol itu udah dieksekusi kok, sudah dilakukan oleh pemerintah kota. Ya suka gembok, mobil yang di Margonda itu ya kan, sembarangan digembok, gitu. Itu udah, gitu. Nah sekarang ini kan masuk ke jalan lingkungan, ya, baik di perkampungan maupun di perumahan, gitu loh. Padahal perumahan ini kan tidak masuk kategori jalanan publik. Gitu ya, hanya warga di situ saja. Sebaiknya warga aja berkompromi bagaimana untuk menyelesaikannya, seperti itu Bang. Itu, saya minta ada zonasi itu, gitu, ya dibedakan itu. Nah, yang lebih ini lagi adalah tertib satu soal, tapi hak untuk bergerak juga satu soal. Ini memang harus dikompromikan, gitu loh. Jangan sampai, ya, pengen tertib sama lah seperti penggusuran. Pengen tertib tapi ada hak atas pekerjaan yang layak loh. Di mana negara gagal menyediakan hak atas pekerjaan layak. Itu ada dalam konstitusi kita loh. Kewajiban negara menyediakan pekerjaan yang layak bagi warganya. Kaki lima adalah salah satu bentuk kegagalan negara menyediakan pekerjaan yang layak. Itu digusur, ya kan? Memang ketertiban penting, tetapi ada hak yang lain di situ yang juga harus diperhatikan, gitu. Makanya seperti Pak Jokowi di Solo kemudian mesti 30 kali lebih untuk negosiasi dengan pedagang sampai akhirnya mau dipindahkan ke kios-kios yang disediakan, gitu kan? Jadi nggak asal gusur gitu loh. Nah itu yang saya bilang kenapa harus ditunda? Karena banyak hal harus diselesaikan oleh Depok, gitu loh. Ya, menyediakan transportasi publik yang bagus tadi itu belum ada. Kamu kalau ke Depok ya taunya angkot. Nggak ada yang lain. Berarti memang harus siap dulu dari pemerintah kotanya menyediakan transportasi dan infrastruktur supaya masyarakat bisa mengikuti begitu ya Bang berjalannya perda ini. Oke Bang Ikra, terima kasih atas informasinya. Semoga informasi tadi bisa berguna untuk pemirsa dan untuk masyarakat, khususnya nanti untuk Kota Depok untuk kedepannya supaya Depok ini bisa lebih maju lagi. Terima kasih Bang Ikra dan pemirsa. Setelah ini kami juga akan wawancara dengan anggota DPRD Kota Depok terkait perda yaitu soal garasi. Tetaplah bersama kami di Suara Jakarta.